ini ya, kita saya mau teruskan tapi review dulu sedikit. Jadi dulu waktu saya menerangkan tentang motor DC, seorang mahasiswa tanya, Pak, ini kan motor DC yang diterangkan Pak Jainal itu bagian statornya itu yang diam itu terdiri dari magnet permanen, sedangkan yang berputar itu diganti belitan. Kalau dibalik bisa nggak? Jadi motor rotornya itu jadi magnet dan statornya itu menjadi belitan. Bisa nggak? Jawabnya gimana? Ada yang mencoba menjawab? Bisa, Pak. Ya, bisa. Itu adalah namanya motor Stepper. Motor stepper magnet permanen. Jadi itu yang dilihat di sini. Motor stepper magnet permanen. Kapan Anda menggunakan motor stepper? Saat butuh presisi, Pak. Ya, contohnya di mana Anda pakai motor stepper? Printer. Di kamera. Ya, di printer. Apa keuntungan menggunakan motor stepper? Ada yang mau coba jawab? Apa keuntungan menggunakan motor stepper? Lebih mudah diatur, Pak. Kenapa lebih mudah diatur? Ayo. Soalnya torsinya bisa dikasih maksimal, Pak, pas mulai. Enggak, motor stepper itu ya, masih ingat motor stepper, misalnya Anda, kalau Anda beli motor stepper pasti ada tulisannya di belakangnya, berapa volt tegangannya, ya misalnya 12 volt atau 24 volt. Lalu satu lagi ada apa, spesifikasi apa yang penting? Satu lagi spesifikasi apa yang tertulis di balik motor tersebut? Jumlah step perputaran. Contohnya 200 step perputaran. Apa artinya 200 step perputaran? Ya, geraknya 1,8 derajat, Pak. Ya, jadi masih ingat nggak beda antara motor DC dan motor step? Motor DC 12 volt dan motor step 12 volt, tahu bedanya? Ada yang bisa jawab? Ada bedanya? Cara mengontrol motornya. Ya, kalau motor DC 12 volt, Anda hubungkan ke tegangan 12 volt, dia berputar. Gitu ya. Kalau motor step 12 volt, Anda hubungkan 12 volt, dia bergerak tapi hanya satu step aja, tak gitu. Nah, bergeraknya satu step tak itu berapa? Tergantung. Kalau dia 200 step per putaran berarti 360 derajat dibagi dengan 200 itu 1,8 derajat. Jadi kalau Anda hubungkan dari 0 ke Anda ubah ke 12 volt, dia hanya bergerak satu step saja, yaitu 1,8 derajat. Kalau Anda punya motor step yang 75 step per putaran, ya, maka itu bagi berapa itu. Nah, nanti kalau dihubungkan 12 volt, dia hanya bergerak satu step aja. Supaya dia bergerak 2 step, dari 0 hubungkan ke 12, lalu 0 lagi, Anda hubungkan lagi ke 12 lagi, maka dia akan bergerak 2 step. Ya, jadi Anda mau berputar berapa derajat gampang. Andaikan motor yang kita gunakan adalah motor 200 step per putaran, artinya 1,8 derajat per step, maka kalau Anda pengen berputar 18 derajat, gimana caranya? Dinyalakan 10 kali, diberi voltase 10 kali, Pak. Ya, dikasih pulsa, mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup sejumlah 10 kali, maka dia akan berputar 10 step. Artinya kalau satu stepnya 1,8 ya
1,8 kalikan 10 berarti 18 derajat. Artinya apa? Artinya Anda tidak perlu mengukur lagi. Kalau Anda kasih 10 step, dia akan bergerak 18 derajat. Kalau Anda kasih 20 step, dia akan bergerak 36 derajat. Jadi Anda perintahkan dia untuk bergerak, maka dia akan mengikuti perintah Anda. Tidak perlu Anda ukur. Anda yakin pasti dia dilakukan. Syaratnya apa? Masih ingat? Syaratnya apa? Masih ingat syaratnya? Syaratnya kalau ya ini kalau gitu saya teruskan di grafik ini ya, di motor step. Nah, motor step itu kan kurvanya seperti ini. Ini saya teruskan ke belakang. Mana ya? Nah, ini toh. Syaratnya dia akan mengikuti kalau Anda bekerja di daerah start stop ini, daerah ini. Ya. Kalau Anda ini kan kalau torsi beban, ini bayangkan ya, satu garis lurus kamu tarik ke sana. Ini artinya torsi bebannya konstan di sini. Ya, torsi bebannya ke sana. Kalau Anda bergerak ke kanan, itu artinya frekuensi 0,12. Kan 0,12 itu bisa gini, 0,12, 0,12, 0,12. Itu frekuensinya rendah. Jadi terletak di sebelah sini. Tapi kalau Anda 0,12, 0,12, 0,12 begitu, Anda bergerak kemari. Ya, artinya frekuensinya lebih tinggi. Kalau Anda bergerak lagi 0,12, 0, cepat sekali, maka dia bisa kehilangan step. Jadi dia bisa Anda kemari. Jadi Anda nggak boleh memerintahkannya 0,12. 0,12 itu nggak boleh terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat, Anda akan kehilangan step. Seperti yang muncul di video dulu. Dia kalau disuruh bergerak, dikasih 10 step, 0,12, 0,12, 0,12, 0,12. Harusnya dia bergerak 18 derajat. Tapi kalau dia kehilangan step, dia nggak akan bergerak 18 derajat. Mungkin hanya bergerak 9 derajat atau bahkan cuma 1 derajat. Itu karena Anda bekerja di daerah yang kanan ini. Yang di daerah pull out torque. Jadi ini ada di pull out torque. Maaf ininya nggak kelihatan ya. Saya kursornya itu saya di daerah yang paling kanan. Itu Anda kehilangan step. Kalau Anda di daerah pull out torque, ini berarti Anda kehilangan. Jadi Anda memberikan frekuensi mati hidupnya tidak terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat, maka silakan. Ya, itu motor step. Oke ya. Ada yang mau bertanya silakan sebelum saya lanjutkan. Pak mau nanya Pak. Ada yang mau bertanya? Oh, Pak mau nanya Pak. Iya, jadi selanjutnya saya teruskan ini contohnya pemakaiannya. Ini juga contoh pemakaian. Ini juga contoh pemakaian. Dan ini juga contoh pemakaian motor step untuk positioning. Menggerakkan berapa derajat lalu berapa derajat berputarnya lalu berhenti. Anda tidak perlu sensor. Ya. Nah, oke. Ini contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke motor yang terbaru, kira-kira gitu ya, yang saat ini sangat populer digunakan, namanya BLDC atau brushless DC motor. Jadi ini adalah brushless DC motor, nih ya, brushless DC motor, brushless DC motor. Kenapa kita pakai brushless DC motor? Alasannya ada di sebelah kanan ini. Apa itu alasannya? Alasannya yang pertama adalah, coba kalau Anda, maaf, ya, yang pertama adalah efisiensinya lebih tinggi. Jadi tidak banyak energi yang terbuang menjadi panas. Jadi dari
brush DC, kita pindah ke brushless DC. Kenapa? Karena efisiensinya lebih tinggi. Yang kedua, kehandalannya, ya, reliability-nya lebih tinggi. Kenapa DC motor keandalannya rendah? Ada yang bisa jawab? Ada gesekan, Pak. Ya, ada gesekan. Kalau ada gesekan, konsekuensinya? Ada energi yang hilang. Karena Ya, panas. bukan hanya energi yang hilang. Bisa aus, Pak. Kenapa? Ada yang aus. Ada yang aus, betul. Jadi nanti di sepeda motor Anda atau di mobil kita, ya, di sepeda motor atau di mobil kita, itu kan ada motor starter. Motor starter itu motor DC. Ya, suatu saat kalau Anda pakai terus-menerus, bagian brushnya itu akan aus, jadi nggak mau di starter. Itu kenapa pada motor selain motor starter kita masih disediakan kickstarter gitu. Walaupun semakin ke belakang semakin canggih, karena semakin canggih mungkin kickstarter tidak disediakan lagi, kira-kira gitu. Jadi biasanya kickstarter masih disediakan hanya untuk jaga-jaga supaya supaya pada waktu dia aus nggak mau nyambung, kamu bisa pakai tenaga manusia. Jadi keandalannya lebih tinggi. Dan coba Anda bayangkan, kalau fenomena tidak mau di start itu terjadi pada waktu Anda kerja di laut atau Anda kerja di tengah hutan, itu masalah besar sekali. Karena untuk Anda ketahui perjalanannya ke laut itu aja sudah sulit sekali. Anda kalau mau pergi ke oil company, Anda harus berangkat ke sana naik boat atau naik helikopter, itu sampai didaftar. Dan Anda kalau naik boat atau helikopter harus ada training namanya water survival training, jumlahnya dibatasi. Rame, kalau Anda bekerja di sana pas Anda mau gunakan alat Anda nggak mau jalan, itu masalah besar. Ya, jadi keandalan itu penting sekali. Karena justru kadang-kadang Anda misalnya punya kamera, ya, punya kamera yang penggeraknya pakai motor brush, DC motor misalnya, ya, anggap seperti itu. Nah, pas ada pernikahan adik Anda gitu, Anda mau nyepret nggak mau dia. Nah, itu masalah besar. Ya, jadi keandalan itu penting terutama pada saat-saat yang sangat penting ternyata nggak jalan. Jadi itu keandalannya motor DC itu lebih tinggi. Jadi ini ya, ini selain efisiensi, ya, keandalan, ya, kemudian noise, suaranya jauh lebih halus, ya, dibandingkan dengan motor DC. Karena motor DC ada brush, lalu yang kedua ada brush, ada gesekan. Jadi seret-seret itu yang pertama. Yang kedua kan ada percikan listrik, ya toh, dari brush ke komutator ada percikan, ya, karena dia kan nempelnya nggak boleh sangat kenceng, karena kalau dia nempel sangat kenceng gesekannya besar, tapi tidak boleh sangat longgar, karena kalau sangat longgar nggak nyambung. Jadi antara brush dan komutator itu harus ada gap tapi sedikit. Nah, itulah yang menyebabkan percikan listrik. Percikan listrik itu akan menyebabkan electrical noise. Ya, itu kalau di motor DC biasa besar, kalau di brushless tanpa brush itu kecil. Ya. Kemudian yang keempat adalah torsi per ukuran itu besar. Jadi untuk ukuran yang sama, kalau kamu punya motor servo motor, kamu bandingkan dengan motor DC brush atau motor AC, bedanya jauh sekali. Ya, di mana kalau motor yang biasa itu ukurannya besar, kalau brushless ukurannya kecil. Gitu. Jadi ini namanya BLDC, brushless DC motor. Ada juga yang mengatakan AC servo motor, sama saja, ya. Jadi brushless DC motor atau AC motor itu sama. Ya, ini bentuknya seperti ini. Salah satu ciri, tapi nggak selalu. Salah satu cirinya itu
badannya itu bentuknya kotak, ya, badannya kotak, begitu, ya. Oke, saya teruskan, ya. Ini brushless DC motor atau AC servo motor. Jadi ini brushless DC motor yang nama lainnya adalah AC servo motor, ya. BLDC motor atau AC servo motor, ya, statornya, bagian statornya itu mirip sekali dengan motor induksi. Kalau Anda saya tanya, kalau motor step itu termasuk motor DC atau motor AC? DC ya. DC ya. Jadi motor step itu adalah motor DC. Nah, nanti brushless DC motor itu juga seperti motor step gitu prinsip kerjanya. Jadi ada yang mengatakan dia DC, tapi nanti kita lihat rumahnya itu mirip motor AC 3 fasa. Jadi the stator is a classic three-phase stator, like that of induction motor. Jadi bagian statornya itu kumparannya itu mirip sekali dengan motor induksi. Ngerti nggak? Masih ingat apa namanya electronically commutated motor? Apa artinya? Coba. Motor step dan motor brushless DC motor termasuk electronically commutated motor. Apakah arti electronically commutated motor? Electronically commutated itu artinya apa? Ada yang masih ingat? Dikendalikan dengan elektrik. Kenapa? Dikendalikan dengan elektrik, bukan mekanik. Nah, jadi medan magnetnya itu berputar karena kita kontrol. Ya, masih ingat ya? Pada motor AC 3 fasa, statornya itu kita hubungkan ada 3 gelungan kan? 3 fasa harus ada 3 gelungan di field, ya kan? Kalau masing-masing gelungan itu kita hubungkan ke RS dan T, maka dia akan membentuk medan magnet yang berputar. Kira-kira gitu ya. Nah, berputarnya itu karena ada suplai 3 fasa. Ya, yang bentuknya AC itu akan membentuk medan magnet yang berputar. Nah, kalau pada motor step, suplainya DC, medan magnetnya berputar karena kontrol kita. Kontrol kita yang pertama kita hubungkan, kita eksitasi satu medan, kemudian medan sebelahnya kita eksitasi, kemudian medan sebelahnya kita eksitasi. Secepat apa dia berputar, ya tergantung kontrol kita. Kira-kira begitu. Jadi itu adalah motor step BLDC. Sekarang bagian statornya mirip motor AC 3 fasa, persis motor AC 3 fasa. Bagian rotornya terdiri dari magnet permanen. Kira-kira gitu ya. Tapi nanti walaupun dia 3 fasa tidak dihubungkan ke RST, bukan begitu. Ya, walaupun 3 fasa seperti motor magnet motor induksi atau motor sinkron, kumparannya itu kita jadi dari jala-jala PLN kita jadikan DC. Setelah kita jadikan DC, maka kita membuat sendiri tegangan 3 fasa, begitu. Bisa nanti mirip motor DC, karena itu dinamakan BLDC. Bisa nanti saya membuat tegangan 3 fasa yang frekuensi maupun tinggi puncak tegangannya itu saya atur. Gitu. Jadi statornya ini sama dengan motor induksi. Masih ingat stator motor induksi atau motor sinkron? Ini sama aja, motor induksi dan motor sinkron. Motor 3 fasa induksi atau sinkron itu statornya atau fieldnya terdiri dari 3 fasa. Ya, begitu. Ya, kumparannya sama dengan BLDC. Ya. Kemudian rotornya terdiri dari magnet, tapi bukan magnet biasa. Ini kita menggunakan magnet yang sangat kuat, namanya magnet tanah jarang atau rare earth magnet. Ya. Jadi motor torque, speed, position,
current are controlled by microcontroller. Jadi torsi motor, kecepatan, posisi, dan arus yang terjadi bisa dikontrol dengan menggunakan microcontroller atau DSC, digital signal controller. Nah, kalau rotornya berputar, jadi bedanya dengan gini. Kalau bedanya dengan motor induksi ya, motor AC 3 fasa. Motor AC 3 fasa itu medan magnetnya berputar. Ya, medan magnetnya berputar, lalu rotornya, kalau motor induksi, rotornya karena induksi, ada arus induksi, maka dia berputar. Dan berputarnya mengikuti kecepatan putar medan magnet, tapi nggak sama, ada slip sedikit. Nah, kalau motor BLDC itu caranya adalah di bagian rotor yang berputar itu kita pasang Hall effect, sensor kira-kira utaranya ada di mana dan selatannya ada di mana. Karena nanti kalau saya mengetahui bahwa utaranya ada di atas, oke, sekarang saya mau bergerak ke mana? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kalau searah jarum jam, maka yang saya eksitasi di sebelahnya. Nanti kalau dia udah berputar lagi, saya eksitasi di sebelahnya. Jadi motor BLDC atau AC servo itu juga berupa motor sinkron, motor yang tanpa memiliki slip. Kenapa tidak memiliki slip? Karena yang pertama saya punya sensor. Rotornya itu bagian magnetnya yang utara di mana, yang selatan di mana. Kalau yang utara itu belum mau ikut saya nggak akan memutar yang selanjutnya. Saya tunggu dulu sampai dia berputar. Nanti setelah berputar saya geser di sebelahnya gitu terus. Ya, jadi ini punya sensor. Jadi sensornya yang pertama harus punya itu. Ya, setiap BLDC atau AC servo harus memiliki sensor untuk mendeteksi magnet utaranya ada di mana, magnet selatannya ada di mana. Karena tanpa kontrol itu kita nggak mampu untuk mengontrol berputarnya motor BLDC atau AC servo. Ya, jadi ini selain itu mungkin kita punya sensor posisi mau bergerak 30 derajat atau bergerak 60 derajat. Nah, itu ada ya. Nanti ada juga yang sensorless. Karena yang sensorless itu pada dasarnya begini. Pada dasarnya kalau kita mengeksitasi kita mengeksitasi magnet itu dari arus yang kita alirkan kita mampu seolah-olah mendeteksi. Ya, jadi kita dari arus yang kita kirimkan ke bagian field kita seolah-olah mampu mendeteksi posisi rotor walaupun nggak baik. Ya, jadi ini hanya untuk yang BLDC yang tanpa sensor posisi, hanya berdasarkan arus yang kita kirim, ini dipakai di motor-motornya teman-teman kamu di penerbangan. Mereka kan punya sekarang pesawat drone, ya, pesawat helikopteran kan gitu, pakai BLDC. Nah, itu yang diperlukan bukan posisi, tapi kecepatan. Dan kecepatannya bisa tinggi sekali, sampai 23.000 RPM. Tapi tanpa menggunakan sensor. Karena dia bukan positioning, tapi yang diambil kecepatan. Nah, jadi ini bisa dilakukan. Dan harganya lebih murah daripada yang memiliki Hall effect. Ya. Contoh aplikasinya di fan, ya, di kipas, pompa, heat, ventilation, and air conditioning. This should be your project for today, right? Ya, ini heat, ventilation, air conditioning, blower, kompresor, komputer disk drive, peripheral, robotik dan sebagainya. Mohon itu yang loudspeakernya dimulai dulu supaya nggak masuk. Oke, selanjutnya ini adalah bentuknya, ya. Bentuknya itu brushless DC motor, ya. Ini brushless DC motor berupa motor sinkron. Kenapa berupa motor sinkron?
Karena tidak ada slip antara medan magnet, kecepatan putar medan magnet dengan kecepatan rotor. Kenapa nggak ada slip? Karena kita mendeteksi posisi medan magnet, maka kalau mau slip, kita juga jangan sampai slip. Kira-kira gitu. Jadi seolah-olah kalau saya mengajak kamu untuk berlari, ketika kamu belum mau, saya ayo dong, saya tidak akan lari sebelum kamu mengikuti saya, kira-kira begitu. Nanti kalau kamu udah mengikuti saya, udah di dekat saya lari lagi ke tempat yang agak jauh, kamu ngikuti lagi, gitu kira-kira. Jadi kenapa dinamakan juga brushless DC motor dinamakan motor sinkron? Karena tidak ada slip. Kenapa bisa tidak ada slip? Karena medan magnetnya itu kita kontrol, ya. Salah satunya kita menggunakan posisi deteksi kutub utaranya di mana dan kutub selatannya di mana. Setelah kita tahu kutub utaranya di sini, selatannya di sini, maka yang di sebelahnya kita jadikan, misalnya kita tahu utaranya di sini, maka yang di sebelahnya itu kita jadikan selatan supaya dia ketarik sedikit. Ketika kalau dia belum mau ketarik, ya saya diam aja di situ. Selatannya di situ sampai dia ketarik. Begitu dia ketarik, saya kontrol yang sebelahnya lagi dan seterusnya. Karena itu berupa motor sinkron. Ya, karena kecepatan putar medan magnet sama dengan kecepatan putar rotor. Ya. Brushless DC motor atau AC servo motor tidak mengalami slip sama sekali. Ya, seperti yang terjadi pada motor induksi. Nah, ini bentuk fisiknya. Ini bagian poros keluaran. Ya. Kemudian ini ada dua konektor sambungan. Yang satu adalah konektor untuk instrumentasi karena dia kan memiliki sensor, ya toh. Satunya lagi adalah konektor. Ini kok. Nah, ini ya. Nah, yang ini nanti yang satu ini adalah untuk power konektor, ya, artinya konektor yang dialiri arus yang besar, itu yang ini. Ini power konektor. Yang ini adalah konektor untuk arus yang kecil, untuk deteksi, ya, kutub putarannya di mana, sudutnya udah berputar berapa derajat, itu yang ini dan sebagainya. Jadi di sini ada, ya. Nah, ini bentuk yang lain. Yang satu adalah yang untuk arus besar, yang satu untuk arus yang kecil. Ini dipisah, ya, supaya tidak dalam satu kumpulan kabel itu ada arus besar dan arus kecil sekaligus. Ya, ada yang kamu mau tanyakan tentang BLDC atau AC servo motor? Ada yang Anda tanyakan, silakan. Ada yang Anda tanyakan, silakan. Nah, ini contoh brushless DC motor yang dipakai untuk disk drive. Ya, penggerak disk drive Anda itu bentuknya seperti ini. Ini motor nih. Ini bagian rotor yang berputar. Jadi yang berputar justru ada di luar, bukan di dalam. Ya. Lalu ini adalah magnetnya. Ini magnetnya. Nah, ini lebih tepat dinamakan, walaupun BLDC dan AC motor itu sama, tapi nanti dengan cara mengeksitasinya Anda tahu bahwa dia itu lebih tepat dikatakan BLDC atau AC servo. Kira-kira begitu ya. Jadi ini adalah yang statornya, yang tidak bergerak. Jadi ini namanya inside out. Inside out. Kenapa inside out? Karena rotor yang biasanya ada di dalam dan berputar terletak di bagian luar. Nah, ini di luar, yang di dalam ini, coba Anda lihat ini yang menjadi medan magnetnya. Jadi ini nanti utaranya yang mana, selatannya yang mana, nanti ada detektor. Nah, ini kalau dilihat kira-kira gambar skemanya seperti ini, ya. Ini ada kumparan, ini ada kumparan, ini ada kumparan, ini nanti dikontrol. Ya, ini dikontrol. Kemudian ini ada magnet permanen, ya. Rotornya yang bergerak itu magnet permanen begitu. Kemudian kita punya Hall effect sensor. Ini Hall effect sensor 1, Hall effect sensor 2, Hall effect sensor 3.
Kira-kira gitu. Jadi ada 3 Hall effect sensor untuk mendeteksi north-nya ada di mana, south-nya ada di mana. Setelah kita tahu north-nya ada di sini, maka jadi setelah kita tahu north-nya itu ada di sini, maka tergantung Anda mau memutar dia searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Kalau Anda pengen searah jarum jam, maka yang bagian ini dijadikan selatan. Anda eksitasi jadi selatan supaya dia ada di sini. Ya, ini berputar selatan, ini akan berputar kemari. Ya kan? Jadi ini akan lurus kemari. Nah, kalau sekarang ini selatan, ini utaranya sudah berputar di sini, begitu kan? Nah, selatannya kan ada di sini. Ya kan? Karena selatannya ada di sini, kalau Anda mau berputar lagi ke sana, ini dijadikan utara supaya dia ketarik ke sana dan seterusnya. Jadi dengan cara mengontrol yang mana yang dijadikan kutub utara dan yang mana kutub selatan, Anda bisa mengontrol itu. Kalau ini utara, kemudian ini Anda mau berputar searah jarum jam, ini dijadikan selatan, ini belum mau berputar di sini, ya Anda tunggu dulu. Kira-kira gitu. Setelah dia Anda tunggu dia bergerak kemari, pas menuju kemari, yang bagian ini yang kita ubah supaya dia ketarik ke sana dan sebagainya. Jadi itu adalah cara mengontrol brushless DC motor. Jadi brushless DC motor itu memiliki sensor yang dinamakan Hall effect sensor. Ini Hall effect sensor. Ya, untuk mendeteksi north-nya di mana, south-nya ada di mana. Nanti setelah kita tahu north dan south, baru kumparan mana yang kita mau aktifkan sebagai kutub utara atau sebagai kutub selatan, supaya dia berputar sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ini nanti kalau dilewati dia akan dapat pulsa-pulsa seperti ini. Ini dari sensornya ya. Ini juga dari sensor. Ini dari sensor. Dari sini kita bisa menentukan posisi north dan south-nya ada di mana. Pak Zainal ada yang tanya Pak. Ya silakan. Ini jadi yang ini ada yang tanya. Jadi yang dieksitasi itu dalam satu waktu apa hanya satu koil atau beberapa? Nah, sekarang Anda harus kembali lagi ke motor step. Motor step kemarin masih ingat nggak motor step? Yuk kita motor step. Cara menggerakkan motor step gimana? Coba. Motor step, nih ya, ini motor step. Motor step itu ada yang cara menggerakkannya begini kan. Ini kan utara, ini selatan. Ya kan? Nah, kalau kamu cara adalah unipolar, maka kalau ini utara, ini dijadikan selatan. Maka dia ketarik kemari. Kalau ini sudah, maka yang ini dijadikan selatan supaya dia ketarik kemari. Itu hanya satu buah namanya unipolar. Hanya satu yang dijadikan kutub. Tapi ada cara yang kedua, yang kita dua. Ya, ini yang namanya bipolar. Ini bipolar. Ini jadi kutub. Kalau ini utara, ini selatan. Ini dijadikan kutub selatan dan ini dijadikan kutub utara. Jadi lebih kuat dia nariknya. Ya, tapi ini motor step bipolar. Nah kemudian ada yang caranya, nah ini hanya satu yang kita eksitasi. Ya, ini hanya satu. Ya, hanya satu. Tapi juga kita bisa gini. Tuh, bisa dua. Betul nggak? Jadi setiap saat kita pakai dua. Bahkan ada yang half step untuk motor step. Ya, half step itu berarti nanti 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 gitu. Nah, sejalan dengan ini maka yang di sini yang dieksitasi seperti apa? Bisa satu-satu, tapi nanti coba Anda lihat ini, kumparan ini dan kumparan ini kan mirip motor AC 3 fasa. Karena mirip motor AC 3 fasa, ini caranya bukan hidup dan mati satu-satu. Jadi bukan suplainya bukan DC, tapi suplainya seolah-olah AC. Karena seolah-olah dia menjadi motor 3 fasa. Kira-kira begitu. Ya, hanya bedanya kalau motor induksi 3 fasa,
kecepatan putar medannya itu dia nggak peduli apakah dia berputar ataukah tidak, kita nggak peduli. Sedangkan pada motor brushless AC servo motor, cara kita mengeksitasinya kita menunggu dia, menunggu apakah rotornya itu berputar atau enggak. Karena kita kan punya sensor untuk mendeteksi rotornya ada di mana. Jadi kalau dia belum mau bergerak, ya kecepatan medan magnetnya pelan dulu supaya dia ikut. Nanti begitu kita ikut, kita naikkan lagi dan seterusnya. Itu yang menyebabkan BLDC atau AC servo motor juga disebut motor sinkron karena tidak ada selip. Jadi eksitasinya bisa cuma satu-satu saja, tetapi juga bisa tidak satu-satu. Mau dua-dua juga boleh atau mirip 3 fasa. Ya, jadi sinyalnya RST masih ingat nggak kemarin saya putarkan video. Saya kalau sempat nanti saya putarkan video. Tapi salah satu video yang kemarin itu menyatakan bentuknya micro stepping. Masih ingat nggak? Motor step itu kalau mau gerakannya mulus bukan satu mati hidup bukan begitu, tapi berupa seolah-olah sinusoidal begitu. Ya, nah ini juga demikian, tapi nanti ada tiga buah kumparan di sini, dan di sini. Kira-kira seperti itu. Ada yang Anda mau tanyakan, tapi terima kasih. Jadi yang dieksitasi bisa hanya satu, bisa dua, atau bisa tiga, seperti hanya motor AC 3 fasa. Bedanya frekuensinya tidak ada 50 derajat, 50 Hz. Frekuensinya bisa 1 Hz dulu, kemudian 2 Hz, kemudian 3 Hz. Kenapa demikian? Karena kita kontrol. Jadi tegangan AC-nya itu kita kontrol. Ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kamu bisa mengajukan pertanyaan di WA ya, WA group, atau ditanyakan langsung Anda pencet loudspeaker Anda, jangan mute, maka Anda bisa bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Nah, ini perbandingan antara motor DC dan brushless DC motor. Ya, coba Anda lihat nih, kalau motor DC yang terletak di sebelah kiri, yang ini ya, yang motor DC. Ya, coba Anda lihat ya, yang ini yang berputar, ini yang kita ubah-ubah dengan menggunakan komutator. Ini kita ubah. Kalau yang hijau ini adalah kutub selatan, maka magnet yang ada rotor yang di sebelah sini kita jadikan utara. Jadi kalau ini kutub selatan, kan dia nggak berputar kan, medan magnetnya nggak berputar pada motor DC magnet permanen. Karena pada motor DC magnet permanen ini selalu yang ini selalu utara, yang ini selatan, maka yang ini jadikan utara. Jadi kalau hijau ini selatan, yang merah utara ya, maka yang di dekat ini kita jadikan utara. Nah, ini apa ini? Ini adalah brush dan komutator. Jadi brushnya itu dari luar kita aliri arus listrik, ya. Padahal brushnya itu diam, ya. Brushnya diam, komutatornya berputar. Ini komutator itu yang warnanya merah ini komutator. Ya, jadi bagian yang berputar, dan fungsi yang kedua adalah membalik arah. Sedemikian sehingga yang ini yang ini utara, waktu di sini dia bisa selatan, di sini utara, dia selatan, kan begitu. Jadi ini adalah cara kerja DC motor. Kalau brushless motor enggak, ini berupa magnet permanen. Ya, ini utara, ini selatan. Nah, karena kita tahu posisinya setiap saat, ini walaupun berputar kita deteksi, ya, dan kita tahu posisinya yang utara mana dan yang selatan mana. Kalau ini utara ya sebelahnya ini kita jadikan selatan supaya dia berputar terus, ngikuti dia. Kalau dia tertahan, ya dia nggak bergerak, dia ikut nggak bergerak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa rotornya ini sedang tidak mau jalan. Kira-kira begitu. Ada yang mau bertanya, silakan. Ini perbedaan antara motor DC, brush DC motor dengan brushless DC motor. Jadi pada brushless DC motor, ya,
ini medan magnetnya kita putar, dan memutarnya tidak hanya tergantung dari frekuensi jala-jala PLN 50 Hz, tetapi ini kita kontrol. Mengontrolnya berdasarkan posisi rotornya ada di mana. Kalau rotornya masih pelan, ya kita nariknya pelan, ya, mempercepatnya itu pelan. Kalau dia udah berputar, kita tambah dan seterusnya. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Pak, mau tanya. Ya. Kalau contoh yang dimasukin sumber tegangannya AC apa? Gini, nanti saya terangkan di belakang ada. Jadi pada dasarnya sekarang kamu itu udah canggih sekali, karena kamu udah belajar yang dinamakan apa? Kamu belajar power supply, kamu belajar dioda, kamu belajar SCR, kamu belajar tiristor. Apa hebatnya 4 itu? Bisa membuat power supply AC kamu jadikan DC. Berarti ya, tapi dengan pola pikir yang sama, kamu bisa membuat DC menjadi AC. Ya, karena kamu dari AC bisa dijadikan DC, dan dari DC kamu bisa buat AC, maka kamu bisa mengontrol suplainya mau AC boleh, suplainya mau DC boleh. Gitu ceritanya. Tapi nanti di belakang akan kelihatan. Ya, jadi ini konsepnya. Nah, ini adalah bentuk fisik dari brushless DC motor, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini magnet permanennya itu ada di sini. Magnet permanennya itu bisa dilihat ada 2 bentuk sebetulnya. Ini kalau Anda lihat konstruksi, ini yang di bagian depan, ya. Ini adalah yang dinamakan SPM, Surface Magnetic Surface Permanent Magnet. Sedangkan ini yang interior permanent magnet. Idenya kita pengen itu magnetnya gini. Ini magnet kan, ini magnet. Tapi kita butuh magnet yang kuat. Namanya magnet tanah jarang. Ya, molybdium magnet. Nah, sekarang kalau semuanya itu dibuat dari magnet, ada masalah. Inersianya besar. Jadi yang sering terjadi adalah bagian ini dibuat dari magnet, sedangkan bagian ini dibuat dari resin. Ya, dibuat dari material yang bisa dicor tapi yang ringan supaya inersianya kecil. Ya. Nah, kalau ditaruh di luar magnetnya, kecepatannya terlalu tinggi bisa lepas. Karena itu ada konstruksi yang magnetnya itu disimpan agak ke dalam begini. Ya, ada di dalam begini. Ini namanya IPM, interior permanent magnet. Ya, jadi ada 2 konstruksi. Ya, jadi ini rotornya ini, ya, ini rotor, ya. Ini dari molybdenum iron boron magnet. Jadi ini yang dinamakan rare earth magnet. Ya, nanti kalau perlu kalau kamu main klub bisa, atau waktu praktikum ya, praktikum pengukuran teknik, coba nanti ingatkan saya untuk menunjukkan kamu magnet tanah jarang itu seperti apa. Jadi saya punya dudukan sensor yang terbuat dari magnet tanah jarang. Kalau dia udah ditempelkan di logam, di baja atau di logam yang lain, tak gitu, kamu menariknya sulit sekali. Ya, ini namanya magnet tanah jarang. Ini ada bearing pasti kan, di sini juga ada bearing pasti. Ini bearing, ini rotor. Ini adalah kumparannya nih. Ini kumparan, ya. Kemudian ini ada rem, ya, ada rem karena untuk kamu ketahui sering motor semacam ini dipakai untuk akselerasi yang cepat, seret itu lalu berhenti, seret berhenti. Kapan? Pada kebutuhan robot, pada kebutuhan NC mesin, itu pengennya mempercepat, kemudian belok, ngerem dan seterusnya. Karena itu harus ada cara mengerem. Jadi yang tidak sempat kami ajarkan adalah bagaimana cara mengerem motor yang kamu miliki. Motor itu kalau dia dijalankan, kalau untuk positioning, bukan kecepatan ya, untuk positioning. Sebetulnya untuk kecepatan pun masih ada, yaitu emergency brake. Misalnya
Emergency brake itu kalau terjadi kecelakaan, maka harus ngerem mendadak. Maka harus ada fasilitas rem. Caranya ada macam-macam. Yang pertama adalah cara mekanik, direm. Ya, ini bisa pakai magnetic brake. Ya, di mana kalau kamu kasihkan tegangan, lalu dia ngelok tak gitu ya. Itu magnetic brake. Ya. Tapi bisa juga cara elektrik. Ada macam-macam caranya. Regeneratif untuk menghasilkan dilewatkan ketahanan untuk dibuang supaya energi yang tersimpan dalam motor langsung habis menjadi panas, atau regeneratif dipakai untuk membangkitkan untuk mengisi aki, misalnya pada mobil listrik, ya. Regeneratif ada macam-macam. Dan ini di belakangnya ada sensor posisi, jadi bergeraknya berapa derajat. Jadi ini konstruksi yang kedua, coba Anda lihat di sini. Ya, ini kumparannya, ini rotornya, ya. Ini ada beberapa, dan ini ada elektronik, ya, karena sensor encoder di sini. Oke, nah ini perbandingan, ya, perbandingan antara motor setengah HP. Ini setengah HP itu satu HP itu kira-kira 750 volt satu HP. Tepatnya 745 volt. Ya, anggap aja 750. Jadi setengah HP, ini juga setengah HP ini yang kamu pakai untuk praktikum. Ya, yang ini adalah setengah HP motor satu fasa. Ya, ini setengah HP motor 3 fasa. Anda lihat bahwa motor 3 fasa ini lebih kecil dibandingkan motor satu fasa. Ya, ini baru setengah HP. Kalau kamu 10 HP itu besarnya bedanya jauh sekali. Ini hanya untuk menunjukkan ke kamu bahwa kamu tidak perhatikan, tapi sebetulnya kalau kamu bandingkan setengah HP yang kamu pakai untuk praktikum satu fasa dan 3 fasa, yang 3 fasa lebih kecil. Nah, saya punya motor servo, ya, AC servo atau BLDC 400 watt, jadi lebih dari setengah HP. Besarnya sekian, jauh lebih kecil nih, lebih kecil. Hanya bedanya kalau ini, ya, Anda bisa beli motor ini cuma motornya saja, boleh. Ya, dan ini kira-kira harganya mungkin cuma 1 juta nih. Yang setengah HP itu mungkin 1 juta. Yang ini juga, ya, kira-kira mungkin 1 juta nih. Jadi ini yang setengah HP dan ini yang setengah HP, ini kira-kira masing-masing harganya 1 juta. Ini 400 watt, hampir sama lah. Dan ini kira-kira harganya 13 juta, 12 atau 13 juta. Kenapa dia harganya mahal? Karena kamu tidak bisa membeli motor DC, brushless DC motor, hanya motornya aja. Nggak mungkin. Bisa sih, tapi kamu akan meluangkan waktu 1 atau 2 tahun hanya untuk mengontrol dia. Jadi nggak worth it lah. Mendingan kamu beli ini dan pengontrolnya. Jadi yang di bawah ini adalah pengontrolnya. Nah, kamu beli ini dan pengontrolnya ini harganya adalah kira-kira 13 juta. Nah, jadi itu perbandingan antara motor 1 fasa, 3 fasa dan BLDC untuk ukuran. Ya, ini motornya dan ini kontrolernya. Kontrolernya sebetulnya nggak segede ini, dan kontrolernya seperti ini bisa dihubungkan ke komputer, jadi bisa kamu kontrol dengan komputer. Cuma ini kita melakukan pembodohan, karena kadang-kadang mahasiswa saya itu cuma perlu mau untuk memutar sesuatu begitu, maka yang tadinya dikontrol dengan komputer, maka kita buatkan alat tambahan, begitu ya, alat tambahan, supaya dia bisa dikontrol manual. Jadi kalau cuma mau pakai setengah hari gitu ya, mau pakai motor ini setengah hari ya pakai aja ini, bisa dipakai manual dengan kontrolernya ini kontrolernya. Ya, kalau mau kontrol canggih, ya ini nanti dihubungkan ke komputer, tapi kamu mungkin belajar 2-3 hari hanya untuk setting parameter. Oh, bagaimana ngeset supaya arusnya tidak terlalu besar, bagaimana ngeset akselerasi, bagaimana ngeset parameter ini. Jadi itu tidak bisa cepat. Ya, jadi nggak cocok untuk kebutuhan yang hanya mau pakai motor setengah hari hanya untuk melakukan pengujian tugas akhir. Jadi kita buatkan, jadi ini contoh adalah pembodohan, ya, di mana kita melakukan
yang tadinya kontrol otomatis melalui komputer, sekarang kita buat supaya bisa manual. Tapi otomatisnya nggak hilang. Jadi ini tetap bisa dihubungkan dan dikontrol di komputer, tapi tidak selalu di komputer pakai manual juga bisa. Oke ya, jadi ini adalah brushless DC servo motor. Nah, ini perbandingan antara BLDC dan brush ya. Kalau ini brush commutation, ada brush, yang ini electronic commutation based on Hall effect position sensor ya. Maintenance-nya kalau ini periodic maintenance 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, tergantung motor kamu sering mati hidup apa enggak. Kalau kamu sering starter mungkin 2 tahun kamu akan motor starternya udah mati, jadi kamu harus ganti entah mengganti brushnya, ngeset brushnya supaya nekan lagi bisa, tapi bisa jadi kamu ganti. Ya, jadi itu kalau ini nggak perlu karena nggak ada yang bergesekan. Ya. Umurnya dia jauh lebih panjang daripada ini. Kemudian karakteristik torsi ini rata. Kenapa rata? Sebetulnya grafiknya bukan rata, sebetulnya grafiknya. Kalau kamu ingat kemarin yang saya ajarkan, karakteristik torsi terhadap kecepatan putar untuk brushless DC motor itu grafiknya seperti ini. Nah, ini nih. Ini ya, ini torsi dan ini kecepatan putar. Brushless DC motor itu seperti ini. Ini gitu ya. Tapi biasanya daerah ini kita nggak mau pakai. Jadi ini kita tarik garis maksimum sekian. Untuk continuous operation itu di sini. Untuk intermittent operation boleh pakai ini. Jadi kalau kamu cuma memakai dalam waktu singkat, itu boleh pakai ini, pakai torsi yang sebesar-besarnya ini boleh. Tapi hanya untuk sekejap. Kalau kamu sering pakai, maka torsi maksimumnya nggak boleh itu, dibatasi ini. Nah, karena dibatasi ini rata. Karena ini rata dikatakan flat. Ya, nanti kita lihat lagi. Jadi sebetulnya karakteristiknya seperti ini. Ya, tapi bagian ini hanya diperbolehkan untuk pemakaian sementara, tidak untuk pemakaian yang lama. Karena bukan untuk pemakaian, kalau untuk pemakaian sementara ini dibatasi dari sini sampai sini. Jadi ini karakteristiknya flat. Oke, kita teruskan. Jadi kalau kamu bandingkan lagi, ya, kamu bandingkan lagi di sini, ya. Nah, ini flat, ya. Ini moderately flat, ya. Tidak flat sih, kan miring kan. Motor DC kan miring. Ini efisiensinya tinggi. Kalau ini lumayan. Ini daya perukuran frame. Kalau ini tinggi, kalau ini moderate atau low. Ya. Kemudian rotor inersianya dia kecil. Ya. Ya, jadi karena rotornya kecil, dia cepat kalau untuk dipercepat. Ya, masih ingat sepeda motor itu kalau untuk maling yang penting bukan kecepatan tertingginya, tapi tarikannya atau percepatannya, kira-kira gitu. Ya, ini udah kurang 6 menit waktunya. Saya tidak akan meneruskan. Saya ingin kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau yang tadi jadi nanti aja Pak jawabannya. Yang mana? Yang Oh iya, yang itu gini loh, gini ya. Jadi kalau ini brushless DC motor, masukan kamu itu mau AC boleh, mau DC boleh. Kalau DC udah siap, kamu mau generate bentuknya sinus atau bentuknya tegangan konstan, katakan 36, ini ada power supply. Ya, kalau kamu kasihkan DC, ya, ini suplainya mau berapa? Tergantung motor kamu, ya. Kalau motor kamu itu katakan 24 volt, DC-nya yang kamu colokin berapa? Ya, kalau colokannya itu konstan 80 volt, ya kamu ubah. Ya, DC itu DC converter, gampang. Ya.
mau dari AC juga gampang jadi DC. Nah, nanti saya terangkan begini. Ini controller ini ngontrolnya bisa merupakan motor step, tapi juga bisa berupa motor AC induksi. Masih ingat nggak? Jadi kalau berupa motor step, ini tegangannya konstan. Tergantung yang mana yang kamu switch. Gitu ya. Nah, katakan tegangan ini 30 volt atau 24 volt. Kalau yang kamu switch ini ya ini windingnya field ya. Ini windingnya stator. Jadi ini windingnya stator, ini gambar rotor magnet permanen, lalu ini ada Hall effect sensor. Ya, kita mendeteksi posisi north south, berdasarkan posisi north south nanti masukkan ke controller, controller akan menentukan yang mana dari sini, atau dari sini yang mau diaktifkan supaya ke arah mana. Ya, karena kamu kan pengen berputar ke sana atau kemari. Jadi ini seolah-olah suplainya itu suplai tegangan konstan. Tapi kan tidak harus begitu. Ya, kalau kamu ingat bahwa ini suplainya ini mirip suplai arus. Kenapa? Maaf. Jadi ini mirip tegangan 3 fasa. Jadi ini bisa kamu suplai dari sini, masukannya mau AC mau DC, kamu jadikan DC dulu. Dari DC kamu generate AC. Maka ini jadi seperti RST. Kalau ini RST, maka eksitasinya mirip sekali dengan eksitasi motor induksi 3 fasa. Karena itu namanya AC servo motor. Ya, kalau dia konstan tegangan 12 volt, yang kamu kontrol yang ini atau yang ini atau yang itu, maka dia dinamakan BLDC. Jadi motor yang sama tergantung dari bagaimana kamu mengontrol, maka bisa dinamakan BLDC, bisa dinamakan AC servo motor. Jadi ini, jadi suplainya itu nanti bisa AC boleh, mau DC bisa. Karena kalau AC pun kamu jadikan DC. Kenapa? Karena dari DC kamu nanti mau membangkitkan DC yang sesuai dengan keinginan kamu. Contohnya kalau DC-nya itu suplainya 24 volt, padahal kamu pengennya 12 volt, maka ini kamu ubah dari 24 ke 12. Ya. Sedangkan kalau kamu suplainya AC, ya kamu DC-kan dulu. Dari DC, kalau suplainya ini mau AC, mau seperti ngontrolnya motor AC 3 fasa, ya ini kamu jadikan 3 buah sinyal sinusoida yang beda fasa 120 derajat, tapi frekuensinya tidak 50. Frekuensinya kalau mau pelan ya 1 Hz dulu. Kalau dia udah berputar 1 Hz, kamu jadikan 2 Hz. Kalau sudah 2 Hz, kamu jadikan 3 Hz dan seterusnya. Ada yang kamu mau tanyakan, silakan. Baik, kalau nggak ada, nanti bisa kamu tanyakan lewat WA Group ya, kalau ada yang belum jelas. Saya cukupkan sampai sekian, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Anda bergabung di sini. Jaga diri baik-baik, selamat sore semuanya. Ya, terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Halo ya, Pak.